Halo orang people, selamat datang di podcast HRD. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang harmony reflection dialogues. Yang dimana kita kali ini akan belajar merefleksikan keharmonian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentunya akan membahas dengan membawa tema kampus beragama berbeda tetapi bersama. Nah, dari teman-teman sendiri merasa gak sih kalau dari diri kalian tuh merasa canggung gitu? Ya, kalau ada teman yang berlatar berbeda nih, kayak mau do something, tapi malah takut teman kalian memandangnya aneh gitu. Atau malah dari diri kalian sendiri itu merasa fun-fun aja gitu dengan teman yang berbeda. Nah, di sini kita mau berdiskusi terkait teman beda iman, canggung atau seru sih. Tentunya podcast ini akan menjadi ruang diskusi yang santai, reflektif, dan mudah-mudahan bisa membuka sudut pandang kita nih tentang pentingnya toleransi serta bagaimana sih cara membangun hubungan yang harmonis di tengah keberagamaan. Nah, dan tentunya ya hari ini kita tidak sendirian gitu. Karena kami di sini mengundang narasumber yang hebat dan keren yang akan berbagi mengenai pengalaman dan pandangan tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama nih dari Kak Iksan Abdul Aziz yang berasal dari pengurus harian Al-Muhajirin. Selamat datang Kak Iksan. Oke. Dan yang kedua, di sini ada Kak Joshua Herlambang Sitorus yang berasal dari unit kegiatan mahasiswa Persekutuan Mahasiswa Kristen. Selamat datang Kak Joshua. Nah, sebelumnya dari saya sendiri terima kasih gitu kepada kakak-kakak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Oke. Sebelum masuk ke podcastnya, mungkin saya ingin bertanya gitu tentang kabar dari kakak-kakak sekalian hari ini. Mungkin dari Kak Iksan terlebih dahulu, boleh? Oke, baik. Harus perkenalan nggak? Oh, boleh. Halo semua, kenalin aku Iksan Abdul Aziz dan sekarang diamanahi menjabat sebagai Bendahara 1 di Pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin Universitas Siliwangi. Kalau ditanya kabar tentu sangat luar biasa ya, sehingga mungkin bisa meluangkan waktu dan bisa berbincang hangat dengan teman-teman semua. Kalau untuk perjalanan dari rumah ke sini bagaimana? Untuk perjalanan kebetulan saya tinggal di masjid, jadi gak terlalu lama dan tidak ada hambatan untuk datang ke sini. Boleh mungkin halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Herlambang Sitorus. Saya bertugas sebagai Ketua UKM Council di periode 2026. Mungkin kalau ditanya kabar ya seperti saya baik, puji Tuhan, dan menyempatkan waktu lah untuk berbincang-bincang tentang agama di lingkup kampus ya, karena memang itu sudah termasuk tugas kami dari PMK. Oke, terima kasih gitu ya kepada kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Mungkin langsung saja ya Kak, agar menyiapkan waktu gitu. Kita masuk ke segmen yang pertama gitu di podcast ini. Itu makna persahabatan dalam agama, dalam perbedaan agama. Nah, yang pertama itu menurut kakak apa sih makna pertemanan beda iman di lingkungan kampus? Dari saya dulu. Menurut saya kalau kita bahasnya tentang pertemanan dalam beda iman di lingkup kampus ya, sebenarnya saya nggak terlalu mandangnya terkait perbedaan imannya, karena menurut saya di mata Tuhan itu kita semua sama gitu. Dan ketika memang iman kepercayaan kita berbeda, ya itu nggak jadi halangan buat kita jadi berteman gitu. Karena menurut saya dasarnya semua manusia itu sama. Yang berbeda hanyalah apa yang dipercayai dan apa yang dianut gitu. Mungkin kurang lebih sama apa yang disampaikan Kak Joshua. Betul, kalau di kami juga mungkin dari perspektif agama Islam sendiri bahwa perbedaan itu merupakan suatu hal yang memang lumrah dan memang sudah menjadi takdir dari Allah, dari Tuhan kami. Tentu hal tersebut perlu dijaga karena di agama kami itu Tuhan menciptakan kita tuh berbangsa-bangsa, beragam-ragam, ya tujuannya satu, untuk saling mengenal. Tentu dari mengenal tersebut yaitu akan terjalin sebuah pertemanan. Nah,
Kalau dari kakak sendiri, apakah perbedaan agama itu pernah gitu menjadi hambatan dalam pertemanan? Kalau dari saya sendiri justru perbedaan agama itu menjadikan hidup kita lebih seru. Jadi seakan berwarna gitu. Jadi ketika memang kita ada saudara ataupun teman yang memang beda agama, jangan pernah dijadikan sebagai satu hambatan, tantangan, apalagi menjadikan ajang untuk bermusuhan. Tapi dari perbedaan tersebut, bagaimana caranya kita bisa saling belajar dan juga bisa saling menghargai satu sama lain. Itu mungkin. Kalau dari Kak Joshua, Mungkin ya kurang lebih sama, tapi mungkin jika berbagi pengalaman ya terkait perbedaan iman dalam pertemanan ini, jujur saat sampai di Tasik ya, saat pertama kali saya tiba di Tasik lah, di sini kan memang mayoritasnya Islam ya, Muslim kalau bisa dibilang, dan semuanya pada kaget karena katanya sih pertama kali ketemu sama yang beragama Kristen gitu. Nah di situ tuh saya kaget karena saya kan asalnya Medan ya, dan di Medan tuh mayoritasnya setara gitu, stabil di 50% Kristen dan 50% itu Muslim. Dan jujur kaget awalnya, tapi ya kalau dibilang hambatan ya nggak bakal jadi hambatan bagi saya gitu, karena saya udah terlahir di lingkungan yang toleransinya besar sejak kecil gitu, di kota saya khususnya Pematang Siantar. jadi tidak ada hambatan gitu ya. Betul banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya itu agak berat gitu ya. Dalam ajaran agama masing-masing, bagaimana sih cara pandangannya itu tentang toleransi dan menghargai orang lain? Oke, baik, mungkin karena ini merupakan ruang belajar ya. Jadi nanti mungkin saya juga bisa belajar dari Kak Joshua, dari perspektif Kak Joshua seperti apa mengenai toleransi dalam ajarannya. Namun di sini mungkin saya akan mengambil dari perspektif agama saya bahwa dalam Islam tuh dalam urusan toleransi itu dikenal ada istilah tasamuh, yaitu kita saling menghargai dan toleransi. Namun pada intinya prinsip-prinsip dasar toleransi itu yang pertama tentu kita harus bisa menghargai keyakinan dan juga perbedaan yang ada di sekitar kita. Kalau melihat prinsip-prinsip dasar toleransi itu, yang pertama yang paling umum di agama kita tuh, sudah di agama Islam itu tidak adanya paksaan. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang yang di luar Islam pun, walaupun mayoritas, jangan pernah sesekali sebagai umat Islam itu kita memaksakan orang di luar Islam untuk masuk ke agama kita. Karena itu merupakan salah satu bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama. Itu mungkin salah satu prinsipnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting, apapun latar belakangnya, jangan pernah sesekali kita tidak bisa menghargai dan bahkan memaksakan kehendak kita agar orang lain bisa ikut terhadap kehendak kita. Itu mungkin Maaf bisa diulang pertanyaannya mungkin. Kayak dalam ajaran masing-masing, bagaimana sih cara pandangan tentang toleransi dan menghargai orang lain? Kalau dibilang dari ajaran masing-masing sih sebenarnya saya sebenarnya nggak mau mengguru ya, karena memang saya juga masih mahasiswa, dan mungkin pengetahuan saya masih sebatas umat lah, masih sebatas hamba Tuhan, dan mungkin saya hanya memberi perspektif dari apa yang saya percayai gitu. Di Kristen tuh kita ada namanya kasih. Nah, itu juga yang kita PMK pakai sebagai landasan. Nah, di dalam kasih ini, di agama kami, Tuhan Yesus itu mengatakan, kasihlah sesamamu siapapun mereka. Dan itu nggak berpatok dari agama apa, dari suku apa, dari ras apa. Dan menurut agama saya itu, ya tetap kasih aja sesamamu tanpa mengenal apa latar belakang mereka gitu. Walaupun mau maaf ya Muslim, Buddha, dan yang lain, ya tetap aja kita tetap mengasihi, karena sejatinya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, karena kita semua itu sama derajatnya di mata Tuhan. Jadi di Islam itu ada yang namanya tasamuh, ya. dan di Kristen itu ada yang namanya kasih gitu ya, untuk cara pandangan tentang toleransi gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih pengalaman kakak ketika pertama kali punya teman yang dekat gitu, yang berbeda, latar agama yang berbeda? Oke, Kak Joshua dulu. Oke, mungkin dari saya. Pertama kali itu sebenarnya dari kecil udah pernah, cuman memang kalau buat bahasanya yang deket gitu mungkin dari SD ya. Nah, awal-awal tuh pada iseng gitu, kalau misalnya pertama kali punya teman yang
Muslim lebih khususnya ya, pada iseng ke saya, kadang diajakin sholat, kadang kadang mereka juga mau ikut ke gereja gitu. Jadi memang bentuk toleransinya tinggi, tapi memang kadang dipecandain karena masih kecil ya. Dan menurut saya tuh tingkat toleransi ini boleh jujur sedikit, tingkat toleransi di Medan tuh jauh lebih besar daripada di Tasik itu, kalau boleh jujur. Tapi saya nggak bilang Tasik itu intoleran, Ya. toleransi, cuman memang di sana tuh asli tidak seperti satu agama semua, padahal berbeda-beda gitu. Dan banyak kenalan saya waktu SMA dan SMP, teman-teman dekat saya yang beragama Muslim, malah tanda kutip jarang sholat Jumat. Jadi mereka pakai trik gitu, sholat Jumatnya kan kalau saya tahu saya di ajaran Muslim tuh sholat Jumat tidak sholat Jumat 3 kali bakal tidak diterima lagi gitu sholatnya. Nah mereka sholat Jumat nggak sholat Jumat tuh 2 kali. Nah di satu kali lagi sholat Jumat, nah gitu biar diulang. Dipermainin mungkin. Iya, Ya. makanya di sana tuh ya anak-anak Bandung semua lah, anak-anak nakal. Oke. Kalau dari saya jujur pertama kali mungkin kalau dulu karena saya tinggal di, dapat dikatakan kalau di sini bahasanya pesisian ataupun pinggir, jadi agak pelosok. Jadi mayoritas di sana tuh memang nggak ada umat selain Islam gitu. Nah pas saya masuk SMP dan SMA juga saya masuk pesantren. Kalau di kami itu ada pesantren yang memang kental dalam mengajarkan agama Islam. Baru mungkin di situ mengenal teman-teman yang berbeda agama karena tempat sekolahnya ada di kota. Dan pas masuk ke Unsil, ternyata di Unsil lebih banyak lagi, dan itu merupakan satu hal yang memang saya syukuri karena memang kita bisa belajar, karena toleransi tanpa diasah dengan secara langsung itu kayaknya cuma sebatas teori gitu. Tapi ketika saya masuk perkuliahan bisa langsung menerapkan arti toleransi itu secara nyata, dan ternyata teman-teman yang dari luar Islam pun terbuka itu. Ternyata saya kira ketika membahas tentang agama mereka kayak tertutup, tapi ketika ditanya ya terbuka aja gitu. Bahkan teman-teman saya juga punya teman yang dari Hindu, dari Buddha, mereka ketika ditanya ya perihal agama mereka ataupun sharing lah kita perihal agama, mereka sangat terbuka, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Pernah gak sih dari kakak-kakak itu merasa canggung atau takut terjadi kesalahpahaman gitu karena punya temen yang berbeda agama? Kalau ditanya sih sempet ya, karena baru pertama mungkin, jadi kalau ngobrol tuh agak hati-hati gitu, takutnya ngebahas ataupun membicarakan hal yang sensitif. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata mereka itu gak setertutup itu loh. Ternyata mereka terbuka dan ya seru-seru aja gitu. Jadi pada akhirnya mah dari ketakutan ya muncullah terbiasa jadi biasa. Tapi kalau dari saya melihat seperti Aiksan ya, Aiksan tuh kata canggung dan takut-takut ya. Iya. Jujur saya karena memang udah terbiasa dari kecil ya, dan memang tidak canggung, saat tiba di Tasik juga tidak canggung. Tapi saya sering bertemu teman-teman baru yang dari agama Muslim canggung seperti Aiksan, jadi takut-takut gitu mau nanya sesuatu. Jadi kalau misalnya ditanya saya apakah canggung gitu, tidak, karena memang gimana? Dari kecil sudah di lingkungan Muslim juga ya, lingkungan Muslim, lingkungan Kristen. Jadi saya memang sudah terbiasa gitu ngobrol dengan mereka, dan saya nganggapnya semua sama gitu. Nganggapnya kita semua sama gitu, cuman berbeda apa yang dianut gitu. Mungkin dari pengalaman cerita kakak gitu, ada gak sih saran-saran dari kakak-kakak untuk teman-teman kita agar hubungan pertemanan beda agama itu bisa tetap menciptakan hubungan yang sehat, yang nyaman, dan tentunya sehat? Ya mungkin kalau dari saya mau lebih ke perbedaan itu merupakan satu hal yang lumrah, karena tidak mungkin di dunia ini kita berdiri hanya secara individu, tetapi pasti ada perbedaan baik dari sisi apapun itu. Nah, untuk menjaga hubungan tersebut agar harmonis, yang pertama kita perlu menanamkan sikap toleransi, dan juga mungkin kita harus bisa melihat orang lain tuh jangan melihat sisi buruknya gitu. Terkadang kan
itu mah beda nih. Jadi bukan memandang perbedaan itu bukan satu hal yang memang harus memisahkan kita. Tapi dari perbedaan itu gimana caranya kita bisa melebur, berbaur dan juga mungkin bisa ikut hidup berbarengan seperti itu. Nah, kalau dari Kak Jusa, Mungkin maaf bisa diulangi. kayak saran dari kakak nih setelah dari cerita pengalaman gitu, untuk teman-teman kita yang masih bingung gitu agar menciptakan hubungan pertemanan itu yang sehat dan nyaman gitu. Dalam konteks perbedaan. Kalau saran dari saya ya bertemanlah seperti umumnya gitu. Jangan canggung karena berbeda. Ya anggap aja kita nggak berbeda gitu. Anggap aja kita sama. Yang berbeda kan cuman urusan kita sama Tuhan gitu. Dan menurut saya urusan kita sama Tuhan tuh nggak perlu kita cari tahu teman kita urusan sama Tuhannya gimana. Kita nggak perlu ikut campur. Yang kita perlu tahu terkait pertemanan dengan mereka tuh ya yang penting dia orangnya gitu, bukan apa agamanya gitu. Betul bang. Menurut saya ya lepas aja gitu kayak berteman sama sesama ya, karena memang mau sesama atau tidak ya kita tetap sama-sama manusia gitu. Jadi nggak perlu canggung lah. Jadi gimana ya? Yang penting ya lepas aja gitu ngomongnya. Dan paling semisalnya dia orangnya sensitif gitu ya, kita harus jaga-jaga juga lah sedikit tentang agama. Dan menurut saya jika berteman membahas agama mungkin sedikit sensitif ya kalau terkait berteman ini. Dan ya jika berteman bahaslah sewajarnya gitu. Semisal hal-hal pribadi tidak usah kita bahas gitu. Ya mungkin berbaur senormalnya aja, bersosial pada umumnya aja kayak gitu. Jadi cukup coba saja gitu untuk bersosial gitu ya, agar bisa menciptakan lingkungan gitu, tanpa membeda-bedakan gitu. Ya karena dari pengalaman barusan pun ketika berteman dengan orang yang berbeda keyakinan tuh nyatanya memang tidak seburuk itu dan tidak semenakutkan itu. Jadi dari pengalaman kami mungkin teman-teman bisa belajar bahwa silahkan berteman, dan mungkin menurut saya harus teman-teman berteman dengan orang yang berbeda keyakinan, tetapi jangan terlalu membahas ataupun mengulik perihal keyakinannya, tapi bertemanlah sebagaimana pada umumnya aja gitu kita berteman. Dan saya yakin teman-teman yang seagama pun jarang membahas tentang agama, tetapi ya berteman sebagaimana umumnya aja gitu. Tuh. Nah, tapi nih tentunya ya dalam hubungan sosial itu pasti gak selalu mulus gitu. Pasti ada aja gitu cobaannya. Nah, terkait cobaan, pas banget ya kita bisa masuk ke segmen berikutnya. Oke, yaitu tantangan dalam pertemanan beda iman gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa rangkuman dari pertanyaan keluh kesah from people gitu. Oke, yang pertama itu ada pertanyaan dari kesalahpahaman seperti apa sih yang paling sering terjadi dalam pertemanan beda agama? Mungkin dari Kak Joshua, boleh. Kesalahpahaman apa yang sering terjadi? Menurut saya itu jarang terjadi malah ya kesalahpahaman. Lebih ke mana ya? Mungkin kadang kita nggak tahu waktu buat sholat yang dari agama Kristen, dan mungkin dari perspektif dari teman-teman agama Muslim saya mungkin kurang tahu. Tapi mungkin kalau dari kami sedikit ya kesalahpahaman, nggak sering terjadi lah. Cuman mungkin kesalahpahaman yang pernah terjadi lah mungkin di saya itu ya terkait makanan mungkin ya, terkait makanan. Mungkin itu juga kita kadang kan lupa buat teman-teman yang Muslim yang nggak bisa, tapi kita nggak sengaja ngajak gitu. Nah itu pernah terjadi jujur di pengalaman saya, teman saya Muslim nggak sengaja ikut ke acara kami gitu, dan ya nggak sengaja kemakan, dan saya sudah minta maaf terkait hal itu. Ya kalau dari saya mah, karena kan untuk membedakan agama seseorang tuh kita tidak bisa melihat, kan terkadang mah ada orang wajahnya tuh wah ini mah kayaknya ini. Dan saya pernah berteman sama orang yang wajahnya tuh kayak umat Islam gitu. Ya saya ajak sholat lah, saya ajak ke masjid, tapi tiba-tiba dia ngomong saya mah Kristen, oh langsung saya minta maaf di situ. Tapi mungkin dari sana juga kita harus belajar bahwa kita harus tahu bahwa latar belakang agama teman kita tuh apa, agar kita bisa menghargai dalam hal tersebut. Tapi ketika saya mengajak tersebut, mereka memaklumi karena saya tidak tahu. Tapi mungkin itu bukan kesalahan yang fatal ya, karena memang tidak tahu, dan orang yang diajaknya pun kayak
seri gitu karena mereka juga tahu saya itu tidak tahu itu. Tapi jujur saya pernah lumayan sering lah digituin. Sering dikira muslim saya juga. Dari kecil lah sering dikira muslim gitu. Dan bahkan kemarin banget saya ada project nih sama teman-teman cutting. Kan udah masuk nih kalau di kami waktu sholat duhur. Tiba-tiba ada satu saya ajak sholat dan baru tahu padahal udah berteman lama gitu, ada 2 tahunan, baru tahu kemarin bahwa dia tuh Kristen gitu. Oh, dan ya itu mungkin bukan kesalahpahaman sih, lebih ke ketidaktahuan. Itu mungkin. Ya, jadi kalau misalkan memang ada kesalahpahaman, cukup diberitahu saja ya, gitu. Agar kita tuh bisa mencoba mentoleransi gitu kan, karena kita harus bertoleransi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, pernah gak sih berada di situasi yang membuat salah satu pihak itu merasa kurang nyaman gitu? Jujur kalau sejauh ini belum pernah ya, karena mungkin karena kita juga udah dewasa, tahu mana yang baik dan buruk, mana yang layak kita lakukan dan yang enggak. Sejauh ini saya tidak pernah ada di posisi tersebut mungkin. Kalau dari saya mungkin jujur pernah mungkin ya waktu bisa dibilang SD lah, karena masih anak kecil ya. Dulu teman-teman saya waktu SD pernah memang tanda kutip rasis gitu ke agama Kristen. Jadi mereka nggak mau nemenin gitu segala macam. Ya cuman mungkin ya kenakalan anak kecil lah. Iya. Jadi saya anggapnya udah lewat lah, karena memang kita waktu kecil kan masih belum bisa mikir logika gitu. Yang penting kalau ada berbeda kita ejekin gitu. Justru kalau saya waktu kecil tuh karena memang nggak ada di kampung ya, nggak ada umat non muslim ataupun ya Kristen dan sebagainya, ya udah semuanya agama Islam. Jadi baru belajarnya tuh ketika masuk perkuliahan aja. Ya, gitu. Nah, kalau yang itu yang kayak kalau berbeda di apa tadi diejek gitu kan. Ya. Nah, kalau dari AA sendiri gimana sih cara mengatasi itu gitu? Ejekan itu? Mungkin waktu kecil dan sekarang berbeda ya mungkin ya. Karena waktu kecil jujur saya emosi, saya marah. Cuman kalau mungkin sekarang ya saya nganggapnya ya udahlah gitu. Karena mungkin ketika mereka sudah berpikir seperti itu, saya nganggapnya mungkin pola pikir saya pribadi lebih maju daripada dia individu gitu. Saya bukan mengatakan agama ya, tapi individunya gitu. Tapi ya misal diejek seperti itu di usia yang sekarang ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah, kalau di lingkungan kamu sendiri itu masih ada gak sih kayak ejek-ejekan gitu kalau tentang agama gitu? Kayaknya enggak ya, paling bercanda bukan normal sih, tapi bercanda penjada yang memang kedua belah pihak itu sama-sama suka gitu menerima. Candaan tongkrongan. Ya, tongkrongan lah kayak gitu. Kayak gini ketika waktu sholat, ayo sholat ya kayak gitu. Iya. Kalau waktu tajil kan suka, ayo berebut aja, padahal mereka gak puasa ya kayak gitulah. Tapi keduanya gak ada yang tersakiti, gak ada yang merasa didiskriminasi, tapi dua-duanya juga menerima. Betul kata A tadi, ya mungkin bercanda tongkrongan aja, yang gak bikin sakit hati. Dan ya di kampus, khusus mungkin saya pribadi, jarang menemukan ada yang memang sampai ada satu pihak itu merasa tersakiti, ataupun ya didiskriminasi gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri gitu, sikap toleransi yang kecil tapi penting gitu dilakukan dalam mahasiswa itu seperti apa? Berteman dengan semua orang. Ya karena itu salah satu bentuk toleransinya, kita harus mau berteman. Ketika mungkin kalau pendapat pribadi saya, ketika kita memang membatasi pertemanan kita karena dilatar belakangi oleh sesuatu, ya itu mungkin termasuk intoleransi kalau menurut saya. Jadi ya hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menanamkan toleransi di lingkungan kampus, kita berteman senormalnya aja dengan semua orang. Kayak gitu. Ya, mungkin sama. Cuman saya sedikit menambahkan ya pengalaman saya mungkin toleransi kecil tuh yang pernah saya alami gitu. Temen saya yang muslim ngingetin saya buat ke gereja, dan saya ngingetin temen-temen yang muslim buat sholat waktu jamnya gitu. Saling mengingatkan gitu ya? Saling mengingatkan. Dan memang ya sering terjadilah hal seperti itu. Dan kan saya agro ya di kampus 2 ya saya. Dan kita kalau misalnya kadang
udah ada jam kosong gitu buat ke jam selanjutnya, dan mungkin tenggat waktunya lama, sering diem di masjid gitu, dan saya diajak gitu buat tiduran di masjid buat nunggu jam, dan ya saya nyaman aja gitu karena mereka juga toleransi ke saya dan tidak membedakan saya gitu. Oke. Nah, pasti tantangan tiap orang mah pasti beda-beda lah. Asalkan cara komunikasi kita itu dan cara saling menghargai itu pasti aman. Nah, selanjutnya ke segmen yang lebih chill dan seru gitu ya. Yaitu serunya berteman dengan yang berbeda. Oke. Mungkin dari yang pertama itu ada hal yang menyenangkan gitu. Hal yang paling menyenangkan dari punya teman beda iman itu apa gitu? Kak Joshua gimana? Mungkin banyak ya sebenarnya. Satu saya dapat pelajaran, itu yang utama ya. Yang kedua, kadang kalau misalnya lebaran saya sering diajakin ke rumah gitu buat makan rendang. Itu jujur dari kecil yang udah kebiasa ikut ke rumah teman kalau lebaran gitu, dan itu menurut saya menyenangkan. Dan mungkin ikut-ikut itu kayak yang dibilang si Aiksan tadi tuh, wartakjil itu tuh semua, karena di Kristen sendiri jarang ada makanan banyak kayak gitu dijual gitu. Dan jujur umat Kristen sendiri tuh menunggu gitu bulan Ramadan buat nunggu takjil ya, jujur. Karena saya kemarin di bulan puasa tahun ini ya, itu mungkin satu hari bisa habis 50.000 buat beli takjil gitu. Jujur. Mungkin dari Aiksan. Oke, yang pertama mungkin tentu pelajaran ya. Yang kedua khususnya ketika bulan Ramadan, karena saya juga sering jualan takjil nih. Jadi bukan hanya umat muslim tadi yang membeli, tapi orang luar juga ikut membeli. Jadi intinya keberkahan dalam berjualan meningkat gitu. Jadi kita berteman. Gitu ya. Pada intinya yang paling saya banyak dapatkan tuh pelajarannya dari teman-teman itu. Kayak dari Aam pernah gak sih kayak misal nih dari Aiksan kalau pas Jumatan gitu terus lapar gitu, tapi mau beli tuh terbatas waktunya gitu. Nah, pernah gak sih nyuruh gitu yang teman yang berbeda itu untuk memberikan makanan gitu, jadi saling melengkapi gitu untuk waktunya gitu. Oh, jujur kalau itu belum ya. Tapi kalau memang di kelas nih, ketika memang jam udah waktunya istirahat dan nggak keburu buat beli makanan, ya suka nitip aja. Tapi kalau lagi itu mah kayaknya belum sih. Kalau dari Kak Joshua pernah mungkin kayak apa yang bertukar gitu juga? Enggak sih, saya sebenarnya kalau di apa ya, khususnya di lingkup sedang kuliah, lebih sering mana ya, teman-teman saya ikut nunggu teman saya sholat, dan selesai sholat baru kami ke kantin kayak gitu. Jadi saya menunggu mereka selesai ibadah dulu ya baru. Nah, menurut kakak-kakak itu bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan inklusif? Ya tentu ya, sebagai kampus, kalau kita lihatnya Unsil kan sekarang udah negeri. Tentu mahasiswa yang masuknya pun dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang yang berbeda. Ketika kampus tidak bisa menerapkan sistem baik peraturan dan juga teknis yang memang diterapkan itu tidak inklusif, tentu menurut saya akan terjadi kekacauan di kampus tersebut. Dan satu hal yang memang bisa dilakukan agar di kampus itu terjalin hubungan yang inklusif, yang pertama kampus tuh harus bisa membuat peraturan-peraturan yang merangkul semua orang. Jadi semua kalangan terrangkul, jangan sampai ada yang merasa terdiskriminasi. Jadi semua orang terwadahi. Bahkan kan kalau di Ombus sendiri, kalau zaman saya tuh suka dikasih waktu gitu untuk umat Kristen untuk beribadah dan umat Muslim beribadah. Itu merupakan salah satu bentuk kebijakan yang memang inklusif untuk semua orang, merangkul semua orang. Dan masih banyak lagi yang lainnya mungkin yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Mungkin kalau dari perspektif saya ya, bagaimana agar harmonis dan apa tadi? Dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Sebenarnya dasar aja sih, kita menghargai perbedaan. Nah itu tuh inti dari kita sebagai universitas negeri gitu. Sama seperti yang Aiksan bilang, karena kita udah titelnya nasional gitu. Dan ketika kita udah memiliki titel nasional, pasti beragam yang datang ke sini. Jujur saya kemarin mengurus ospek, dan
saya mendapati ada teman-teman dari timur, dari Papua, ada teman-teman dari Medan, nah berarti sudah dari kiri kanan gitu ya. Iya. Dan ketika kampus sudah bisa menerapkan menghargai perbedaan itu, menurut saya ya sudah pasti harmonis gitu dari kampusnya sendiri. Dan mungkin saran saya buat kampus ya bisa memberikan seminar sebenarnya, seminar tentang perbedaan ini ke teman-teman di kampus, karena jujur menurut pandangan saya masih adalah oknum-oknum yang masih tidak menghargai perbedaan itu. Ya, jadi kampus yang mengadakan ya, kalau Ormawa kan terkadang suka ada, tapi kalau ini mungkin kampus bisa mengadakan secara khusus. Kalau Kemenag tuh ada program moderasi beragama, yaitu untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Itu mungkin agar ya harus memberikan pemahaman juga, betul kata Kang Joshua, bahwa kita tuh udah taraf nasional dan yang masuknya pun udah berbagai daerah gitu, bukan hanya Tasik aja. Tentu hal-hal seperti itu harus mulai jangan disepelekan lah, harus mulai bisa dibenahi lebih lanjut kayak gitu. Jadi makin lingkungan kampus itu makin harmonis, jadi makin banyak ya yang ingin ke kampus itu gitu. Karena memang ya untuk lingkungan yang harmonis itu sangat dibutuhkan gitu, untuk mahasiswa-mahasiswa di era ini gitu. Nah, tak terasa gitu ya, mungkin dari yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir gitu. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini gitu, mungkin dari sumber hebat kita gitu bisa memberikan closing statement untuk teman-teman mahasiswa terkait toleransi dan kehidupan beragama di kampus gitu. Nah, mungkin dari saya closing statement saya itu mungkin ya singkat aja lah, tetap hargai perbedaan, jangan mengucilkan sesama gitu, dan tetaplah berteman mau sama siapapun itu, mau dari perbedaan agama, suku, ras, itu tuh urusan pribadi mereka lah, dan tugas kita hanyalah berteman karena mereka selayaknya manusia aja, dan kita manusia, kita makhluk sosial, kita selayaknya berteman saja lah gitu. Cukup. Iya. Mungkin untuk closing statement dari saya itu lebih ke ya kurang lebih sama, bahwa sebagai insan terdidik sangat disayangkan ketika memang kita tidak bisa menghargai satu sama lain. Tentu sebagai insan yang terdidik, yang ya mungkin orang-orang menyebutnya sebagai agen perubahan, ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, itu dipertanyakan gitu, dididiknya sebelah mana. Maka dari itu teman-teman, khusus kepada para mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan, bergaullah dan bertemanlah dengan siapapun, jangan melihat latar belakangnya seperti apa, karena di ajaran kami pun tidak ada perintah satupun untuk kita mendiskriminasi orang lain. Bergaullah selayaknya dan jadikan lingkungan yang harmonis itu terjadi. Oke, mungkin terima kasih gitu ya kepada Kak Ihsan dan Kak Joshua atas cerita, pengalaman, dan pandangan yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan mengikuti podcast Harmony Reflection Dialogue sampai akhir. Semoga ya dari diskusi hari ini itu banyak yang bisa kita pelajari nih. Oke, saya Ihsan Maulana Saleh selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.